Melanjutkan cerita sebelumnya, suasana di malam hari, lokasi hutan Huang Timur. Terdengar, ada bunyi nada yang berirama di sekitaran hutan tersebut. Dan diperlihatkan, ada dua orang dari Sekte Hundred Ghost, Tradi Ghost, dan partnernya Starving Ghost. Salah satu dari mereka sedang memainkan nada tersebut, yang membuat para monster atau beast itu, seperti dikendalikan. Dan ternyata, sosok yang mengendalikan para beast itu adalah Tradi Ghost. Dengan menggunakan alat musik seperti suling bambu namun berukuran kecil dan pendek. Lalu Starving Ghost, ia sedang menangkap kuda bertanduk berwarna coklat, dan dari mulutnya mengalirkan air liur. Dengan tertawa bahagia, si gendut memakan kuda coklat itu hidup-hidup. Aktivitas yang mereka lakukan di hutan Huang Timur itu, sedang diawasi oleh Li Tianyuan dan kedua bawahannya, tanpa mereka sadari keberadaan Li Tianyuan dan bawahannya. Lalu Sui Feng berkata, Sekte Hundred Ghost. Dan Si Mingyu, dengan ekspresi terkejut dia berkata, Li Qing baru saja mengatakan ada dua orang yang datang, dan mereka tiba begitu cepat. Lanjut Sui Feng berkata, sambil menunjuk anggota Sekte Hundred Ghost. Pemimpin sekte, sepertinya tiga monster yang menyerang Sekte Shinmu mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lanjut Sui Feng berkata, haruskah kita bertindak? Setelah Sui Feng berkata seperti itu, Li Tianyuan mengangkat satu lengannya dan berkata, biarkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Pindah ke situasi anggota Sekte Hundred Ghost. Tradi Ghost berkata kepada si gendut, apa kau tidak takut, makan sesuatu yang bermasalah? Si gendut pun menjawab perkataannya, dengan tertawa, sambil mengusap air liur yang mengalir dari mulutnya. Aku bisa makan apa saja. Tapi Gluton Ghost, jangan terlalu pilih-pilih. Lihat kau semakin kurus. Dia pun menjawab perkataan si gendut. Aku hanya memakan apa yang aku inginkan, yang enak saja. Untuk apa makan sesuatu yang aku tidak suka? Lanjut dia mengatakan, baiklah, sudah cukup yang kita kumpulkan. Mari meluncurkan serangan pertama pada Sekte Shinmu. Mereka pun melanjutkan rencananya, untuk menyerang Sekte Shinmu, dengan membawa para monster yang ia kendalikan. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba, ada aura yang membentuk cengkraman tangan monster yang sangat besar, langsung menyerang para monster yang dikendalikan oleh mereka, hingga meninggoy. Kejadian itu, membuat si gendut dan si kurus hingga berekspresi terkejut, sampai bercucuran keringat dari wajahnya. Dan dengan tergagap si kurus berkata, ini adalah teknik Ghost God's Secret. Lalu si kurus menoleh ke arah belakang, terlihat sosok laki-laki berambut putih, menggunakan topeng sedang melayang di udara. Dan aura yang masih berkelebatan di sekitarnya. Si kurus dan si gendut berkata serempak, dengan ekspresi terkejut. Fierce Ghost. Setelah mereka melihat sosok tersebut, lanjut mereka langsung menghampirinya, dan berkata, Fierce Ghost, kenapa kau ada di sini? Lalu sosok yang bertopeng itu bertanya, apa yang membawamu ke sini? Lanjut si kurus menjelaskan misinya. Fierce Ghost, kami dikirim oleh Evil Ghost. Tidak pantas berbicara langsung denganmu. Perkataan si kurus, tidak ditanggapi oleh orang tersebut, dia terus berjalan, dan meniadakan sisa-sisa monster yang dikendalikan oleh si kurus itu. Dan si kurus yang melihat kekejaman orang itu, membantai para monsternya, dia terlihat sangat panik dan bercucuran keringat di wajahnya. Lalu ia lanjut menjelaskan misinya. Evil Ghost mengirim kami ke Sekte Shinmu, untuk mengambil sebuah giok. Lalu si gendut dari belakang menyela perkataan si kurus. Iya, orang dalam Sekte Shinmu akan membantu kami menemukannya. Orang itu masih tidak berkata apa-apa, dia terus lanjut membinasakan monster-monster dengan auranya, hingga memuncratkan cairan merah yang berserakan di area sekitar. Si kurus pun semakin panik, wajahnya pun semakin deras, mengucurkan keringat dingin. Fierce Ghost, kau tidak boleh mengancam kami. Si kurus sambil menjelaskan, dia sedikit kesal dengan tindakan orang bertopeng itu, yang terus membantai monster yang susah payah ia kumpulkan. Lanjut si gendut menjelaskan dengan ekspresi ketakutan juga. Ketika kami datang, kami bertemu dengan seorang pemuda baik hati, dan mengambil tangannya serta sebuah eliksir tingkat kedua darinya. Terlihat gambaran si gendut, yang menggigit tangan Yinsa hingga terputus.
Lalu si gendut menunjuk ke si kurus. Gluton Ghost berencana menghancurkan sekte Shinmu. Terlihat si kurus menepuk kepalanya sendiri. Sambil memasang ekspresi suram, si gendut melanjutkan perkataannya. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan Evil Ghost, serangan pertama hanya untuk menguji kekuatan mereka saat ini. Tiba-tiba ada aura hijau transparan yang membentuk tangan lalu mengambil eliksir yang dijelaskan oleh si gendut tadi. Yang berada di balik baju si kurus itu membuat si kurus sedikit terkejut. Meski si kurus tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pria bertopeng itu, namun si kurus tidak bisa bertindak apa-apa karena ia pun takut kepada pria tersebut. Sambil pria bertopeng itu terus membantai sisa monster yang masih hidup, ia baru sekarang berkata, "Apa mutasi ini pekerjaan kalian?" Lalu si kurus menjelaskan kepada pria bertopeng itu, "Tidak, kami di sini hanya mengendalikan mereka saja. Semua monster tingkat tinggi di sini, entah bagaimana bisa bermutasi, dan mereka tidak memiliki kecerdasan." Lalu pria bertopeng itu berkata lagi, sambil menyimpan eliksir yang ia rampas dari si kurus. "Besok malam, setelah bertemu dengan orang dalam, langsung kembali." Si kurus pun menjawab, "Langsung kembali? Bagaimana melapor pada Evil Ghost? Dia menginginkan barang itu." Lalu pria bertopeng itu mengambil sebongkah batu kecil, dan dilemparkan kepada si kurus sambil berkata, "Berikan saja ini padanya." Si botak dan si kurus kebingungan, sambil menggaruk kepalanya ia berkata, "Batu, bukankah Evil Ghost meminta sepotong giok?" Lalu si kurus langsung menggandeng si gendut, dan berkata, "Sudah, ayo pergi." Sebelum mereka meninggalkan lokasi itu, si kurus bergumam dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa ini hanya perasaanku, tetapi terkadang aku merasa Fierce Ghost mungkin lebih kuat daripada Evil Ghost." Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pria bertopeng itu sendirian di sana. Setelah anggota 100 Ghost pergi, Sui Feng dan Ming Yu datang menghampiri pria bertopeng itu. Dan Ming Yu berkata, "Pemimpin sekte, aku tidak menyangka sekte Shinmu memiliki orang dalam dari sekte 100 Ghost." Lalu pria bertopeng itu melepaskan topengnya, dan terlihat sosok aslinya, ternyata Li Tianyuan. Lanjut Li Tianyuan berkata, "Aku sudah tahu siapa dia." Lalu Li Tianyuan memeriksa cairan merah yang berlumuran tepat di depannya. Li Tianyuan mencolek cairan merah itu, lalu memperhatikan cairan merah tersebut dengan seksama. Lalu mereka berjalan ke arah pinggir sungai yang berada di sekitar sana, dan Ming Yu bertanya kepada Li Tianyuan, "Pemimpin sekte, apa Anda curiga ada yang salah dengan air di sini? Terlihat ada tangan yang menyedok air sungai itu, dan itu adalah Sui Feng." Lanjut Sui Feng memeriksa kandungan dalam air itu, dengan menyentuhkan telunjuknya. Tiba-tiba ekspresinya langsung terkejut. Lanjut Sui Feng menggunakan banyak skill, untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, dari pemeriksaannya. Lalu Sui Feng berkata kepada Li Tianyuan, "Tuan muda, tampaknya sumber mutasi monster ada di sini. Air ini mengandung kekuatan obat yang sangat lemah dan jejak aura wilayah terpencil." Lanjut Sui Feng menjelaskan, setelah meminumnya dalam waktu lama, monster-monster ini akhirnya bermutasi. Lalu Li Tianyuan menyebut nama Li King. Tiba-tiba Li King sudah berada di situ, dengan skill pengintainya, ia dapat bergerak cepat tanpa terdeteksi. Lanjut Li King menyampaikan laporannya, "Pemimpin sekte, masalah tulang Heavenly Vein Soul Tuan muda, masih dalam penyelidikan." Lalu Li Tianyuan berkata kepadanya, "Li King, ada alasan lain aku memanggilmu ke sini." Lalu Li Tianyuan menunjuk ke arah air dan bertanya, "Dari manakah sumber air di hutan Huang Timur ini?" Li King pun menjawab, dengan keahliannya sebagai pakar pengintai, ia memberitahukan dengan akurat kepada Li Tianyuan. "Dari negara tetangga Dong Sui, kerajaan Rising Sun." Dan Li Tianyuan mengulang perkataannya dengan nada rendah. "Kerajaan Rising Sun." Lanjut Li King menjelaskan secara detail. "Baru-baru ini kami menerima kabar rahasia, bahwa kerajaan Rising Sun mencoba menyuling obat Absolute Heaven Divine, untuk menjelajahi wilayah terpencil. Namun penyulingan mereka gagal, tungku alkimia meledak, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai material ikut bocor.
Setelah Li Tianyuan mendengar penjelasan Li Qing, ia berkata, untuk menangani pencemaran bahan, dibutuhkan banyak harta langka, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa kerajaan Risingsun memobilisasi sumber daya seperti itu. Lalu Sui Feng ikut menyampaikan pendapatnya. Tuan muda, apa Anda curiga bahwa kerajaan Risingsun diam-diam membuang limbah alkimianya? Lalu Ming Yu ikut berkata sambil berjalan mendekat. Material itu adalah bagian dari wilayah terpencil. Jika dibiarkan, pencemaran akan menyebar, dan daerah yang terkena akan berubah menjadi wilayah terpencil. Kita sudah bekerja keras untuk mendorong kembali wilayah terpencil, dan sekarang orang-orang ini. Ming Yu melanjutkan perkataannya, dengan ekspresi marah dan kesal. Kurang ajar, mereka tidak peduli dengan kehidupan rakyat. Lalu Li Tianyuan berkata, Li Qing, kirim seseorang untuk memberitahu pemburu Fangzhou, lanjutkan penyelidikan tentang masalah Snowleaf, dan pantau kerajaan Risingsun. Setelah aku selesai dengan sekte Shinmu, mungkin aku akan melihatnya sendiri. Li Qing pun menjawab perkataan Li Tianyuan. Mengerti. Lalu Li Tianyuan pun memanggil Ming Yu. Ming Yu, Suanyin ada di kerajaan Risingsun. Kali ini temani Li Qing. Terlihat Ming Yu sangat senang dan bersemangat, setelah ia diberi tugas oleh Li Tianyuan. Pemimpin sekte, apa kita akan menghancurkan sekte itu? Lalu Ming Yu tertawa kegirangan. Akhirnya Anda mengizinkan saya bertindak sendiri. Lalu Li Tianyuan melirik Ming Yu. Sekte Suanyin masih memiliki kegunaan, jadi jangan dihancurkan dulu. Li Tianyuan melanjutkan perkataannya. Setelah 6 hari, begitu kompetisi besar sekte Shinmu selesai, urus anggota sekte Suanyin yang tersisa di sekte mereka. Dan Ming Yu pun berpikir sejenak, lalu dia berkata, membersihkan. Meski dengan leluhur sekte Suanyin, hanya ada beberapa ahli. Tidak ada tantangan di dalamnya. Tiba-tiba Sui Feng menggetok kepalanya si Ming Yu dengan kipasnya. Kau sudah diberi tugas, jadi selesaikan dengan baik. Setelah mereka diberi tugas oleh Li Tianyuan, Li Qing dan Ming Yu pun berpamitan. Pemimpin sekte, kami pergi sekarang. Terlihat ada pusaran yang transparan di sekeliling mereka, menggunakan skill teleportasi untuk mempercepat perjalanannya. Dan cerita pun bersambung.